Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Darmawan, NPM 191000328 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait kasus PT Asabri. Adapun latar belakangnya, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia PT Asabri, sebuah perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini terkuak dalam pemberitaan media yang dinyatakan adanya korupsi di PT Asabri. Misalnya terjadi kemungkinan terlambat pencairan klaim dana dari konsumen atau kemungkinan terburuk lainnya yaitu gagal bayar. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada asumsi. Dilansir dari halaman Kompas, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perhitungan sementara kerugian negara pada kasus korupsi PT Asabri tembus sebesar 23,7 triliun, di mana tafsiran sementara kerugian negara pada kasus korupsi ini melampaui kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya. Kepala Pusat Penerangan Korupsi Kejaksaan Agung Leonard menjelaskan terkait kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri. Ia menyatakan bahwa diduga kasus tersebut bermula pada tahun 2012 hingga tahun 2009. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka berinisial ARD, SW, HS, BE, IWS, LP, BT, dan HIH atas perbuatan. Para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer yaitu junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya disebut UU Tipikor. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya disebut KUHP, serta subsider pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh PT Asabri. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi telah diatur dalam undang-undang yang secara universal menyebutkan bahwasannya perlindungan hukum adalah penyesuaian hak dan kewajiban sebagai tertanggung asuransi. Memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi haruslah sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari nasabah asuransi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 ayat 3, yaitu setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 97 ayat 4 UU PT yang menyatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Selanjutnya ada analisis dasar hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan PT Asabri, Badan Pemeriksaan Keuangan menyimpulkan telah terjadi penyimpangan, perbuatan melawan hukum dalam mengumpulkan dana dari bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Adapun peraturan undang-undang yang disimpangi dalam kasus PT Asabri ini sebagai berikut. Yang pertama pasal 11 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-Undang Perasuransian. Pasal 11 mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Pasal 21 ayat 3 mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan nasabah, perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Terus yang selanjutnya yang kedua, pasal 2 Undang-Undang Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang terkait penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal tersebut memberikan ancaman pidana atau denda.
Yang ketiga, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dari berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Kesimpulan dari analisis tersebut, pertanggungjawaban Direksi PT Asabri atas kerugian yang diakibatkan investasi berisiko tinggi, yaitu pertanggungjawaban secara pribadi dan tanggung jawab renteng atas kerugian yang diderita perusahaan. Sanksi yang bisa diterapkan atas pelanggaran prinsip responsibility yaitu sanksi perdata melalui pasal 1365 dan pasal 1366 yang menjelaskan perbuatan melawan hukum, dan sanksi pidana dalam pasal 398 dan pasal 399 KUHP Perdata. Dalam kasus PT Asabri, harusnya dilakukan audit investigatif atau mungkin forensik audit untuk memastikan kemana larinya investasi-investasi ini sehingga bisa mengrecovery nilai-nilai investasi yang sudah akhirnya mengorbankan jutaan nasabah dan pensiunan TNI dan Polri. Selain upaya penegakan hukum, pemerintah juga dinilai perlu memikirkan dampak dari segi bisnis, terutamanya soal pemulihan keuangan perusahaan. Harus dipisahkan penanganan hukum yang sekarang sudah dilakukan dengan cepat. Sekarang adalah dari segi aspek bisnisnya, bagaimana pemulihan terutama Asabri dan sektor keuangan secara keseluruhan. DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat dapat melakukan setidaknya dua fungsi dalam kasus ini. Pertama, mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui panja guna menjamin pengembalian dana nasabah dan memastikan pihak-pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab. Selain itu, dengan adanya panja, DPR RI dapat lebih mengoptimalkan mengawasi kinerja mitra terkait. Terus yang selanjutnya, kedua, fungsi legislasi dengan merevisi UU OJK dengan memperkuat aturan sanksi terhadap pejabat dan pegawai OJK yang lalai. Selain itu, aturan penyidik dalam Undang-Undang Penanaman Modal perlu disinkronkan dengan UU OJK. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.